Ada warisan yang ditinggalkan, tapi bukan sekadar tahta atau nama besar. Ini tentang satu pilihan yang membelah darah menjadi dua arah. Tetap setia pada kebenaran atau mengejar keabadian dengan harga yang tak terbayar. Dan saat satu langkah diambil, tak ada jalan untuk kembali. Persimpangan antara Anwas dan Anwar akan menjadi tonggak peringatan antara persimpangan kebaikan dan kebenaran. Siapakah di antara keduanya yang akan berjalan pada kebenaran dan yang terjerumus pada kejahatan? Yuk, kita simak kisah selengkapnya. Di negeri Kusnia Malebari, saat udara terasa sangat berat dan membeku, sebuah ruangan yang biasanya penuh gelak tawa, kini syarat akan suasana duka. Adam tampak terbaring lemah di atas pembaringannya yang sederhana. Usianya kini telah mencapai 990 tahun, deretan angka yang menjadi saksi kehidupan di alam fana, dan kini raga itu nampak rapuh dalam cengkeraman sakaratul maut. Napasnya tersengal, pendek dan berat, menandakan waktu yang kian menipis. Di sekeliling pembaringannya, sebuah keluarga besar berkumpul dalam keheningan yang mencekam. Hawa, sang istri, duduk di sisi Adam dengan wajah yang sembab. Sementara para putra, putri, hingga cucu dan cicit berdiri tertunduk, memberikan penghormatan terakhir pada leluhur mereka. Apakah semua sudah di sini? Suara Adam terdengar serak, nyaris berupa bisikan yang tertelan angin. Sis, putra yang berada di sampingnya, mengusap tangan sang Romo dengan lembut. Hampir semua, Romo. Seluruh keluarga besar telah berkumpul untuk mendoakanmu. Mata Adam yang kian meredup bergerak gelisah, menyisir wajah-wajah yang ada di ruangan itu. Belum. Ada satu yang belum nampak. Di mana cucuku Anwar, putramu? Tanya Adam dengan suara yang tertahan-tahan pada Sis yang berdiri di dekatnya. Sis terdiam sejenak, wajahnya menyiratkan ganjalan batin yang dalam. Anwar? Dia sedang tidak ada di Malebari, Romo. Kabar terakhir yang kami dengar, dia berada jauh di Tanah Keling. Adam memejamkan matanya sejenak, seolah ia mampu melihat menembus jarak ribuan mil jauhnya. Hutan Ambalah. Anwar berada di sana, berguru kepada Ajajil. Pernyataan Adam sangat mengejutkan bagi mereka yang berada dalam ruangan itu. Sis hanya bisa menunduk, tidak berani menyangkal firasat Romonya. Tak lama berselang, suara langkah kaki yang tergesa-gesa memecah kesunyian di luar ruangan. Sesaat kemudian, pintu berderit terbuka dan Anwar masuk dengan napas memburu serta pakaian yang berdebu. Ia segera bersimpuh di tepi ranjang kakeknya dengan wajah yang penuh kerutan kesedihan. Kakek, maafkan aku. Aku terlambat. Sis menatap putranya dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Anwar, katakan pada Romo di hadapan kakekmu, benarkah selama ini kau berada di hutan Ambalah untuk berguru pada Ajajil? Anwar mendongak menatap sang Romo yang berdiri di sampingnya. Meskipun dengan mata yang berkaca-kaca, namun suaranya tetap tenang. Aku memang berkelana ke hutan Ambalah di Tanah Keling, Romo. Di sana aku bertemu dengan seorang pertapa tua yang sangat sakti. Beliau mengajariku banyak hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Apa yang dia ajarkan padamu? Tanya Sis dengan nada yang mulai meninggi. Ilmu yang luar biasa, jawab Anwar dengan sedikit semangat yang muncul di sela kesedihannya. Aku kini bisa terbang membelah awan, menghilang dari pandangan, amblas ke dalam bumi, hingga menyelam di kedalaman air tanpa sesak. Bahkan, aku bisa merubah wujudku menjadi apapun. Namun, mengenai nama Ajajil, aku sungguh tidak mengenalnya. Pertapa itu tidak pernah menyebut nama itu. Mendengar penjelasan cucunya, Adam perlahan membuka matanya kembali, menatap cucunya dengan sisa-sisa kekuatan. Anwar, cucuku, dengarkan kakek. Pertapa
tua itu tidak lain adalah Ajajil yang sedang menyamar. Dia adalah makhluk yang menyimpan dendam lama pada kakek dan keturunan kakek. Adam terbatuk-batuk kecil, membuat suasana kian menjadi tegang. Dulu, dia dikeluarkan dari taman surga oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi karena kesombongannya. Dia menolak memberikan penghormatan kepadaku. Kini dia mendekatimu untuk menjauhkanmu dari jalan yang lurus. Aku berwasiat padamu, cucuku. Jangan lagi berhubungan dengannya. Kembalilah ke agama yang benar, agama yang mengakui keesaan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sebelum Anwar sempat menjawab, suasana ruangan tiba-tiba berubah. Cahaya terang benderang yang lembut namun berwibawa muncul di tengah ruangan. Dua sosok agung hadir di antara mereka. Waktunya telah tiba, ucap salah satu sosok dengan suara yang menggetarkan jiwa. Israel, Bisik Adam, mengenali malaikat pencabut nyawa tersebut. Di samping Israel, berdiri Jibril yang membawa pesan langit. Aku membawa keputusan dari Gusti Kang Karyo Jagat untuk kelanjutan kepemimpinan di bumi. Sis, engkau ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Romo. Dan Kayu Maras, engkau diangkat menjadi raja di Kusnia Malebari dengan gelar Sultan Kayu Mutu. Kayu Maras hanya bisa tertunduk dengan khidmat, sementara Sis menerima beban itu dengan penuh tanggung jawab. Tak lama kemudian, dengan hembusan nafas terakhir yang tenang, Adam menutup mata untuk selamanya. Isak tangis pecah menggema memenuhi ruangan, dan doa-doa mulai dipanjatkan dengan penuh kesedihan, mengiringi kepergian roh sang manusia pertama menuju haribaan penciptanya. 40 hari telah berlalu sejak kepergian Adam. Di sebuah sudut taman yang sepi, tampaklah dua bersaudara, Anwas dan Anwar, yang sedang duduk saling berhadapan. Meski masih dalam masa berkabung, namun sebuah perdebatan mulai tumbuh di antara mereka. Anwar, mengapa kau masih nampak ragu? Tanya Anwas sambil membuka salah satu kitab peninggalan kakek mereka. Agama Adam adalah kebenaran yang mutlak. Segalanya sudah tertulis di sini sebagai petunjuk hidup karena isinya berasal langsung dari Gusti Kang Moho Agung. Mencari jalan lain selain ini hanyalah kesia-siaan yang akan membuang waktu dan menyesatkanmu. Anwar hanya diam dengan mata yang menatap langit, seakan menerawang sesuatu yang tak bisa dijangkau. Ilmu Gusti Kang Moho Kawoso itu luas, Kakang. Sangat luas dan tak terbatas. Bagaimana mungkin samudra pengetahuan yang sedemikian hebat bisa ditampung hanya dalam lembaran-lembaran kitab? Jika kita ingin mengenal rahasia kehidupan, kita harus melihat bagaimana alam ini bekerja. Ada hukum sebab akibat yang nyata di depan mata kita. Ia kemudian menunduk, menatap tanah dengan penuh rasa kecewa. Dan jujur saja, aku sangat kecewa. Kakek kita, manusia yang begitu mulia, ternyata harus berakhir dalam kematian di usia 990 tahun. Jika memang agama yang diajarkannya itu sempurna, harusnya ia bisa memberikan cara agar manusia terhindar dari kehancuran raga. Harusnya kita bisa abadi, seperti kaum-kaum yang tidak tersentuh oleh maut. Anwas tampak menggeleng-gelengkan kepala. Ia merasa ngeri dengan jalan pikiran adiknya. Anwar, adekku, kita ini manusia. Kita diciptakan dari saripati tanah, maka sudah menjadi ketetapan bahwa kita harus kembali menjadi tanah. Jangan kau bandingkan diri kita dengan makhluk lain yang berbeda asal-usulnya. Aku tidak bisa menerima batasan itu, Kakang. Sahut Anwar. Ia kemudian berdiri dengan tekad yang mengeras. Jika ada makhluk yang bisa abadi, maka manusia pun bisa jika ia mau berusaha mencari caranya. Aku sudah membulatkan tekad, Kakang. Aku akan pergi berkelana lagi. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan sumber kehidupan abadi itu. Sesaat kemudian, Anwar melangkahkan kakinya hendak pergi meninggalkan sang kakak. Namun Anwas segera mencekal lengannya. Aku tidak akan membiarkanmu tersesat lebih jauh, adikku. Berhenti sekarang juga, atau aku terpaksa menahanmu dengan paksa. Anwar menepis tangan kakaknya. Kau tidak akan bisa menahanku, Kakang. Dan tak bisa dielakkan lagi. Terjadilah pertarungan sengit antara dua saudara yang berbeda pandangan.
Anwas dengan sigap menghentakkan kakinya ke bumi, menciptakan getaran kecil yang merambat di permukaan tanah. Wajahnya mengeras, penuh ketegasan seorang kakak yang ingin menyelamatkan adiknya. "Aku tidak akan membiarkanmu melangkah satu tindak pun, Anwar," serunya sambil meluncurkan pukulan lurus yang membelah udara dengan suara menderu. Anwar tidak bergeming hingga kepalan tangan Anwas nyaris menyentuh dadanya. Dengan gerakan yang lebih mirip tarian daripada bela diri, Anwar hanya terlihat sedikit memiringkan tubuhnya. Angin pukulan yang dilancarkan Anwas hanya melewati kain bajunya. Tenagamu memang besar, Kakang. Tapi kau terlalu kaku, bisik Anwar dingin. Mengetahui serangan pertamanya dengan mudah dipatahkan adiknya, Anwas kemudian memutar tubuhnya dan mengirimkan tendangan rendah yang menyapu bagian kaki Anwar. Namun, dengan ringannya Anwar melenting ke udara, tubuhnya seolah kehilangan bobot saat ia melayang di udara, berputar beberapa kali sebelum mendarat tanpa suara di belakang Anwas. Kesal karena serangan keduanya juga luput, Anwas mengerahkan tenaga dalam yang terhimpun dari keteguhan imannya. Ia merangsak maju dengan kombinasi pukulan beruntun yang bertenaga. Setiap hantaman Anwas meninggalkan bekas retakan pada batang pohon di sekitar mereka. Namun, Anwar seolah-olah menjadi bayangan yang tidak bisa disentuh. Sesaat kemudian, tubuh Anwar mendadak menghilang dari pandangan saat Anwas hendak mengunci lengannya, lalu muncul kembali di sisi kiri dengan seringai tipis. Lihatlah, Kakang. Inilah ilmu yang kau sebut sebagai kesia-siaan. Hanya dalam waktu sepersekian detik, Anwar menyatukan kedua telapak tangannya. Hawa dingin yang ganjil mendadak menyelimuti area taman itu. Ia mendorongkan telapak tangannya ke depan, melepaskan hentakan tenaga dalam yang halus, namun memiliki daya tolak yang luar biasa. Anwas mencoba bertahan dengan memasang kuda-kuda yang kokoh, namun dorongan itu begitu kuat hingga kakinya terseret di atas tanah, menciptakan parit kecil sebelum akhirnya ia terpental mundur. Napas Anwas kini memburu, keringat bercucuran di pelipisnya, sementara Anwar tetap berdiri tenang dengan napas yang teratur, menunjukkan tingkat kesaktian yang jauh melampaui kakaknya berkat didikan di hutan Ambala. Cukup, Kakang. Jangan paksa aku menyakitimu lebih jauh, ujar Anwar dengan tatapan mata yang berkilat tajam. Dan dengan satu lompatan tinggi ke angkasa, Anwar melesat ke arah cakrawala, menembus kabut pagi dan menghilang dari pandangan. Anwas hanya bisa menatap kepergian adiknya dengan perasaan campur aduk antara sedih karena kehilangan dan malu karena kekalahannya yang telak. Ia melampiaskan kekesalannya dengan memukul tanah hingga bumi terasa bergetar. "Pergilah, Anwar," teriak Anwas dengan suara parau. "Mungkin hari ini kau menang dengan kesaktianmu, tapi aku bersumpah demi Gusti Kang Moho Agung, meskipun keturunanmu kelak akan memiliki ilmu yang tinggi, akan ada masanya keturunanku bangkit dan mengalahkan keturunanmu." Apakah Anwar berhasil menemukan rahasia keabadian yang dicarinya, atau justru terjebak dalam tipu daya yang lebih dalam? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.